Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Dina Safira Maharani dengan NIM 2330158 bersama rekan tugas Saya Syafa'atun Nuzulah dengan NIM 2330169. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Zakiatul Soimah selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam. Dan tak lupa kepada teman-teman yang kami sayangi serta kami banggakan. Sebelum kami mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kami berharap apa yang akan kami sampaikan dapat menjadi sarana untuk berdiskusi dan tentunya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Penyimpangan Syiah. 1. Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi, alias telah mengalami penambahan dan perubahan. 2. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali segelintir orang saja seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan lainnya. 3. Orang Syiah atau khususnya Rafidhah meyakini bahwa imamah kepemimpinan kaum muslimin hanya ada para imam mereka yang berjumlah 12. 4. Orang Syiah menghalalkan bahkan menganjurkan nikah murah atau kontrak, yaitu nikah dalam durasi tertentu, misal sehari atau sepakat. Penyimpangan terhadap Khawarij. 1. Mengkafirkan pelaku kafir atau dosa besar. 2. Pengafiran kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. 3. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar bid'ah dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dengan hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata. Penyimpangan Qadariyah. Allah tidak mentaklid perbuatan hamba, tidak pula menulisnya dalam Lauh Mahfuz, dan bahwasanya segala sesuatu itu mustalnafi, yaitu tidak diketahui oleh Allah dan tidak ditaklidkan oleh Allah sebelumnya. Setelah diingkari oleh para sahabat dan tabi'in, kebanyakan Qadariyah mau mengakui ilmu dan kitab Allah, tapi mereka tetap mengingkari bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba atau sebagai perbuatannya. Penyimpangan Jabariyah. Manusia tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai upaya, tidak ada ikhtiar dan tiada kasab. Sekalipun perbuatan manusia itu hanya majbur atau terpaksa di luar kemampuannya. Mazhab orang-orang yang berpaham tidak ada ikhtiar bagi manusia. I'tiqadnya pada mulanya hampir sama dengan i'tiqad kaum ahlu sunnah wal jamaah, yakni berpendapat bahwa yang terjadi dalam alam ini pada hakikatnya semua dijadikan Tuhan. Tetapi kaum Jabariyah yang dikepalai oleh Jaham bin Safwan ini sangat radikal, sangat keterlaluan, sehingga sampai kepada i'tiqad bahwa kita meninggalkan sembahyang atau berbuat kejahatan maka semuanya tidak apa-apa karena hal itu dijadikan oleh Tuhan. Penyimpangan Murji'ah. Kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat atas kekafiran. Penyimpangan Mu'tazilah. 1. Manzilah baina manzilataini, atau kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu bahwa seorang fasik atau orang berbuat dosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir, tetapi di antara keduanya. 2. Tauhid atau versi mereka mengesahkan Allah. 3. Al-Adl, keadilan Tuhan. 4. Al-Wa'id atau janji dan ancaman, yaitu bahwa seseorang yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat maka akan kekal neraka. 5. Amar bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, maksudnya mereka adalah khuruj, keluar dari pemerintah dan menzalimkan manusia dengan pemikiran dan akidah mereka. Penyimpangan Asy'ariyah. 1. Dalil-dalil sam'i adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah mutawatir, bukan hadis-hadis ahad, dan karena hadis ahad bukanlah hujah dalam masalah akidah. 2. Mendahulukan akal daripada dalil. 3. Nas Al-Quran dan As-Sunnah atau kandungan hanya bersifat kira-kira, tidak menetapkan keyakinan dan kepastian. 4. Mewaklil nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah. 5. Sering menukil ucapan falsifah atau orang-orang filsafat. Ini kental karena dalam kitab-kitab mereka seperti Ihya Ulumuddin. Faktor-faktor yang mendorong penyimpangan aliran-aliran. 1. Kebodohan terhadap akidah syahihah.
karena tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah syahihah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Akibatnya, mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. 2. Ta'asyub, yaitu fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkannya apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar. 3. Taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka jadi para imam sesat, sehingga mereka juga sesat, jauh dari akidah syahihah. 4. Hulu atau berlebihan, yang berlebihan akan mencintai para wali dan orang-orang syalih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan penyembahan Allah. Mereka bertakarrub kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban, nazar, doa, istighosah, dan meminta pertolongan. Ghaflah, yaitu lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini, atau ayat-ayat kunyah dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya, atau ayat-ayat Qur'aniyah. Di samping itu juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka membuka manusia serta menisbatkan seluruhnya kemudian itu kepada jerih payah dan penemuan manusia semata, sebagaimana kebohongan Quran yang mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada aku. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Rumah tangga yang jauh dari nilai Islam. Pada umumnya, rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Padahal baginda Rasulullah telah bersabda, dan artinya, setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membantunya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, orang tua mempunyai peran besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Enggaknya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi, baik media cetak maupun elektronik, berubah menjadi sarana penghancuran dan perusakan, atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata, tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah serta menangkis aliran-aliran sesat. Dari sini muncul generasi yang terlanjang tanpa senjata, yang tak berbahaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya.